Halo, selamat pagi. Salam sukses bersama dengan saya, Pak Yoyo. Hari ini kita akan membahas pelajaran fisika, pelajaran termanis, ya, atau aduhai. Nah, oke. Kali ini kita akan membahas yaitu apa? Hukum Newton. Nah, saya berharap kalian tahu banget, jangan hanya tahu saja, ya, tapi tahu banget. Kenapa? Ini penting banget di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu apa? Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Ini, apa penerapannya? Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Eh, hukum yang kedua Newton. Oke. Lalu apa penerapannya? Dan yang ketiga, hukum 3 Newton. Oke. Dan yang terakhir adalah penerapannya. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Buat apa kita belajar kalau kita nggak tahu apa penerapan dalam kehidupan? Apa perbedaannya hukum 1, 2, dan 3? Ayo, kita langsung sikat saja. Belajar hukum 1 Newton. Nah, oke. Hukum 1 Newton. Nah, persamaannya sederhana. Sigma F sama dengan 0. Nah, ini ada dua kemungkinan. Jadi ingat, kalau bendanya diam, nah, maka dia cenderung diam terus. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau benda ber-GLB, nah, cenderung GLB terus. Intinya dia nggak mau diganggu sebenarnya. Ya. Jadi kalau bendanya diam, cenderung pengennya diam terus, nggak mau diganggu. Kalau udah gerak terus, nggak mau diganggu. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Setiap benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Kok diam terus, kok GLB terus. Namanya disebut dengan hukum kelembaman. Ya. Nah, lebih kebayang contohnya seperti ini. Joki terlempar ke depan saat kuda berhenti mendadak. Nah, ini awalnya bagaimana? Joki sama kuda bergerak kan? Nah, begitu kudanya berhenti mendadak, jokinya terlempar. Kenapa? Karena tadi joki ini GLB, pengen GLB terus. Begitu. Nah, lihat. Saat awal kuda dan joki bergerak. Ya, lihat nih. Bergerak. Saat kuda berhenti mendadak, joki cenderung tetap bergerak. Apa buktinya? Terlempar ke depan. Nah, ya. Oke, jelas? Berikutnya. Yang nomor 2. Penumpang mobil sesaat terlempar ke belakang saat mobil bergerak ke depan secara tiba-tiba. Tuh, kita analisa nih. Awalnya apa? Mobil dan penumpang diem. Lihat, awalnya diem kan? Nah, perhatiin. Ya. Penumpang mobil sesaat terlempar ke depan saat mobil bergerak ke depan secara tiba-tiba. Berarti awalnya diem. Mobil dan penumpang diem saat mobil bergerak tiba-tiba penumpang cenderung tetap diam. Nah, ini maksudnya. Nanti contoh 1 bergerak-bergerak, ini diam-diam. Oke, itulah hukum 1 Newton. Baik, yang berikutnya. Nah, hukum 2 Newton. Persamaannya sigma F, sigma M dikali A. Ya. Nah, atau A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Ini artinya apa? Percepatan, ini atau percepatan itu adalah gaya, sigma itu gaya, sigma M massa-massa yang bergerak. Jadi A sama sigma F ini sebanding. Kalau gaya yang makin besar, berarti makin cepat. Tapi A sama M berbanding terbalik. Kalau M-nya semakin besar, A-nya semakin kecil. Oke? Nah, lihat nih, sigma F adalah resultan gaya-gaya. Hati-hati, ini yang penting. Searah bertanda plus. Nah, kalau dia searah. Bertanda min kalau berlawanan gerak benda. Ya, jadi ada soal-soal begini, kamu harus tahu kemana
benda bergerak. Kalau misalnya bergerak ke kanan, gaya ke kanan berarti plus. Kalau benda ke kanan, gaya ke kiri, maka bertanda min. Oke. Berikutnya, sigma M adalah massa ini benda ya, maaf, benda yang ikut bergerak, satuan kilogram. Dan A adalah perubahan kecepatan tiap second, jangan lupa. Kalau misalnya percepatan 2, setiap second, kecepatannya bertambah 2, ya, meter per second. Bertanda plus kalau percepatan makin cepat, bertanda min kalau perlambatan makin lambat. Oke, contoh seperti ini. Mobil balap agar percepatan makin besar, yang harus dilakukan adalah apa? Nah, pasti apa? Gaya dorong mesin diperbesar. Lihat tuh. Dari mana? Dari persamaan yang tadi. Tuh, percepatan. Jadi, kalau A-nya makin besar, nah, ya, makin besar, maka sigma F juga harus makin besar juga. Nah, itu kan? Tapi M-nya gimana? Makin kecil. Oke. Nah. Terus berikutnya. Atlet lari menjaga berat badan agar dapat berlari dengan cepat. Tuh, ya. Kalau kalian jadi atlet lari, badannya besar, udah berat atau ya. Tapi kalau badannya kecil, ringan, maka dia bisa lebih cepat. Ya, itu aplikasinya. Dalam mobil, ini dalam atlet. Oke, contohnya seperti ini biar lebih jelas, ya. Nah, sebuah gaya F bekerja pada troli dan timbul percepatan yang besarnya pada gambar. Ini percepatannya. Percepatannya berapa besarnya? Besarnya adalah 2. Nah, ya. Ada F, belum tahu ini beban-beban, ini massa troli. Agar timbul percepatan 2,5, tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, gimana caranya? Nah, oke. Ayo. Pertama adalah massa troli dan massa beban. Massa troli berapa? 10, massa bebannya 20, 10. Kita masukin 10 tambah 20 ditambah 10 sama 10 jadi berapa? 50. Berikutnya percepatan awal berapa? 2. Ini percepatan awalnya 2. Gaya awal sigma M kali A. Sigma M-nya berapa? 50, A-nya berapa? 2. Jadi berapa nilainya? 50 kali 2, 100 Newton. Ini gaya awal. Oke, sekarang diinginkan kecepatan yang baru, 2,5. Cara pertama adalah apa? Mengubah gaya. Kalau mengubah gaya, berarti anggap massanya tetap. Coba, kalau ini mengubah gaya, kira-kira diperbesar atau kecil? Pasti diperbesar. Kenapa? Awalnya 2 menjadi 2,5. Pasti diperbesar. Nah, maka gaya baru sama sigma M kali A baru. Sigma M-nya berapa? 50, A barunya 2,5. Jadi 125. Kalau begitu, berapa perubahan gayanya? Jadi gaya akhir 125 dikurangi 100. Hasilnya 25 Newton. Berarti plus. Apa arti plus? Nah, plus artinya apa? Gayanya ditambah berapa? Ditambah 25. Oke? Cara kedua. Nah, diinginkan kecepatan baru 2,5. Cara kedua, mengubah massa. Berarti dianggap gayanya tetap. Mengubah massa. Oke. Nah, lihat nih. A yang baru, gaya lama. Tuh, massa baru. Tuh, ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan angkanya berapa? Nah, gaya baru berapa? A barunya 2,5. Kita masukin 2,5, gaya lamanya berapa? 100. Cari M yang baru. Nah, kita pindah sini, M barunya ke atas, 2,5 ke bawah. Jadi M yang baru 100 bagi 2,5 berapa? 40 kg. Nah, maka delta M-nya sama M baru kurang M awal. M barunya berapa? 40 dikurangi 50. Jadi minus 10. Apa arti minus? Itu apa artinya? Artinya adalah dikurangi. Nah, minus. Ya. Oke. Nah, artinya beban dikurangi. Oke, nomor 4. Nah, ini soal UN ini, ya. Soal UN. Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar. Benda yang mendapat percepatan terkecil adalah,
Nah, lihatnya ada berapa gaya? Semuanya ada 3 gaya. Ada 3, ada 3, ada 3, ada 3. Lihat ya sekarang. 10 sama 8 ke kanan 18. Ya. Ini ke kiri berapa? 12. Mana yang lebih kuat? Berarti yang ini. Berarti benda ke kanan. Kalau ke kanan berarti ini plus, ini min. Ya. Oke. Sekarang yang benda ini. Yang benda C. 15, 20 ke kanan. Min ke kiri. Nah, ya. Ini berapa nih? Ini 35, ini 35. Ini 0 sima F-nya. Ya. Sima F-nya 0. Yang ini berapa nih? 15. Lihat nih, 20 sama 10 ini searah. Ya, berarti ini 30 kurang 15, 15. Oke. Nah, yang ini berarti ini bergerak kanan yang B ya. Yang D bergerak kemana? 15 sama 25 ini searah, 40, 30 ya, ke kiri. Ya, kita bahas. Nah, A terkecil, berarti sima F-nya paling kecil, sima M-nya paling besar. Nah, ya. Jadi berapa nih? Nah, 10 min tambah 8, 18, 12. Hasilnya jadi 0,6. Ya. Oke, meter per second kuadrat. Oke. Tapi sebenarnya ini jawabannya ini seharusnya. Kenapa? Ini 35, ini 35. 0 sama F-nya, berarti ini 0. Ya. Jadi apa seharusnya jawabannya? Seharusnya apa jawabannya? Yaitu yang ini, ya. Ya, ini bukan ya, bukan A ya, maaf. Nah, seharusnya ini berapa nih? Yang C. Kenapa yang C? Ini A-nya sama dengan 0. Nah, ya, kenapa? Karena ini 35, ini 35. Oke, berikutnya. Nah, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton persamaannya adalah gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Syaratnya apa? Besar harus sama, arah berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Oke. Nah, sekarang hati-hati nih ya. Contoh, biar kebayang. Nah, semakin kuat menekan meja dengan jari, maka jari semakin terasa sakit. Coba kamu bisa lakukan ya, semakin kuat menekan ya, maka jari kita semakin sakit. Kenapa bisa begitu? Nah, lihat nih. Ulasannya apa ulasannya? Lihat. Jari menekan meja itu adalah gaya aksi. Nah, arah ke bawah bekerja pada meja. Ya, jadi jari menekan meja ini adalah gaya aksi, arahnya ke bawah bekerja pada meja. Tangan terasa sakit berarti ada gaya reaksi. Nah, ini gaya reaksi. Dari mana? Arah gaya ini dari meja bekerja pada tangan. Arah ke atas. Ya, tuh lihat. Nah, jadi ini arahnya ke atas. Ini arahnya, ini kemana nih? Arahnya ke bawah. Nah, arah sudah berlawanan betul. Ya, ini sudah terpenuhi. Sekarang besar pasti sama. Ya, apa artinya? Semakin kuat, ya semakin sakit, gitu kan? Nah, semakin kuat, ya semakin terasa sakit. Nah, ini gaya sama. Sekarang bekerja pada benda berbeda. Maksudnya apa? Lihat nih, gaya aksi tadi bekerja di mana? Bekerja pada meja. Ya, sedangkan reaksi ini bekerja pada apa? Pada tangan. Gaya dari mana? Dari meja. Bekerja pada tangan. Gaya inilah yang menyebabkan tangan kita terasa sakit. Oke, ya. Nah, lebih jelasnya coba perhatikan. Nah, gambar seperti ini boleh pakai begini. Coba nih, kalau kalian makin kuat mukul, pasti makin sakit juga tangannya. Coba praktekkan. Nah, ya kan? Ya, oke. Nah, ini lihat nih gaya-gayanya. Lihat nih, ini adalah gaya aksi arah ke bawah, ya. Berikutnya ada gaya reaksi, arahnya ke atas. Oke. Nah, yang kedua, contoh kedua. Atlet berenang menekan air ke belakang. Ia bergerak ke depan. Apa ulasannya? Lihat nih. Gaya aksi, gaya dorong tangan atlet bekerja pada air. Perhatikan gaya aksinya ya. Nih, ya.
Gaya dorong bekerja pada air. Ini gaya dorong atlet. Oh, bekerja pada air. Terus, gaya reaksi, gaya dari air. Gaya dari air, bekerja pada atlet. Tuh. Nah, semakin kuat gaya dorongnya, gaya dorong atlet menekan air, maka air juga ada reaksi juga. Ya. Nah, jadi aksi reaksi. Oke? Nah, yang ketiga, burung Raja Wali saat terbang di udara. Tuh lihat ya. Nah, oke. Demikianlah pembelajaran kali ini dan silahkan dikerjakan soal-soalnya.